Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maduki, JGP Angkatan 11 dari kelas 154A Kota Kediri. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.2 yang berisi tentang kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang fasilitator adalah Bapak Hardinal dan Ibu Dewi Solihatur Rahmah selaku pengajar praktik. Seperti yang dinyatakan oleh Benjamin Franklin, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yang berupa model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Pembahasan yang pertama adalah peristiwa, di mana momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1.1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem Among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1 saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses, menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan secara optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tentunya setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Yang terakhir, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. 4P yang kedua yaitu adalah perasaan. Setelah mempelajari modul, mungkin Anda akan merasa bahwa selama ini Anda tidak tahu apa-apa tentang pendidikan. Bahkan jika Anda seorang sarjana pendidikan sekalipun. Setelah mempelajari modul, seseorang guru akan menjadi tergugah untuk beraksi minimal untuk diri sendiri, baik dalam pembelajaran ataupun pelayanan kepada murid. Terdapat beberapa model pembelajaran yang akan didapatkan selama proses pelatihan guru penggerak, yakni memahami materi secara mandiri, belajar berkolaborasi dengan teman calon guru penggerak lainnya, belajar bersama fasilitator, dan juga instruktur yang hebat. Sedangkan 4P yang ketiga yaitu adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti tabula rasa.
yakni kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar, karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar, sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi dengan capaian kurikulum. Namun, sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa, sehingga pembelajaran yang akan berpihak kepada siswa. Nah, 4P yang terakhir yaitu adalah penerapan ke depan. Artinya, penerapan ke depan ini akan saya lakukan. Yang pertama adalah A. Terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran, baik secara otodidak maupun dengan pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran interaktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Dan yang kelima, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi di modul 1.2. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.